Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang website yang kami buat, yaitu sebuah website di mana kami membuat sebuah website profil universitas yang mana di sini kami membuat 5 halaman, yaitu ada halaman home, profil, berita tentang, nanti ada juga pendaftaran mahasiswa, ada untuk login juga, dimana form login ini nanti akan digunakan admin atau pengelola website ini untuk mengganti foto, menambahkan berita, ataupun mengganti beberapa hal yang ada di website ini. Nah, di sini website ini sudah kami upload di hosting, dan ini tampilannya bisa kalian lihat. Di sini juga ada halaman berita, di sini ada halaman untuk pendaftaran mahasiswa baru, ada dosen pengajarnya. Di sini juga ada galeri developer atau si pembuat web tersebut. Di sini ada Dimas Agung Prabowo, ada Zainal Arifin, ada ada Ahmad Khairul Mustafa, ada Solahuddin, dan ada juga Toatur Rizal. Dimana halaman terakhir di sini ada testimoni dari alumni atau mahasiswa itu sendiri. Nah, dimana saat kalian nanti bisa cek, bisa Anda klik di home, itu bagian home-nya ini. Selanjutnya kita lihat untuk bagian profil. Di sini akan masuk ke bagian profilnya universitas sendiri. Nah, di sini kami menggunakan Universitas Timik Rahma Yogyakarta. Setelah itu kita masuk ke bagian berita. Nah, di sini akan muncul 2 berita. Nah, ini berita-beritanya nanti bisa diubah, bisa apa oleh admin itu sendiri. Setelah itu kita masuk ke bagian tentang. Di sini adalah galeri untuk development atau foto-foto si pembuat website ini ya, teman-teman. Setelah itu untuk bagian pendaftaran mahasiswa di sini ada. Nah, di sini ada juga bagian untuk pendaftaran mahasiswa atau form pendaftaran untuk mahasiswa baru. Nah, nanti bisa kalian isikan, dan setelah Anda isikan nanti Anda bisa daftar di sini, sehingga bisa nanti form ini akan masuk ke bagian database-nya, dan nanti nama yang Anda inputkan dalam form tersebut akan tersimpan pada database. Nah, untuk melihat apa saja sih database dalam website tersebut, nah di sini saya akan buka database-nya yang langsung ada di hosting ya, teman-teman. Kita buka di bagian sini, nanti kalian masuk ke bagian hostingnya, kalian masuk ke database manajernya, kalian pilih PHP My Admin-nya. Nah, di sini kami buat sebuah nama database-nya. Di sini ada ID dengan nama database-nya yaitu Traineejidan. Kenapa kami memilih Traineejidan? Karena kalau kami pilih untuk DB pendaftaran atau DB web profil itu kayaknya sudah banyak digunakan, jadi kami cari kata-kata yang lain sedikit ya, teman-teman. Di sini ada beberapa tabel di dalam database tersebut ini ya. Nah, di sini nanti ada admin, sebagai admin nanti untuk yang bisa masuk ke sistem webnya. Di sini juga ada bagian berita. Di sini yang kami gunakan ada di galeri, terus ada berita, terus ada masuk ke bagian pendaftaran, dan di sini juga ada masuk di bagian guru. Nah, guru yang kami masukkan di sini itu sebenarnya dosen ya, teman-teman, bukan guru. Ini kami ketikkan saja guru. Nah, tapi di dalam website tersebut kami masukkan database-nya di sana adalah dosen. Nah, setelah kami buat, nah nanti inilah susunan dari database kami. Setelah itu saya akan bahas tentang file-file yang kami buat atau beberapa file yang telah kami buat. Kita masuk ke manager, kita buka public file-nya. Nah, di sini file-file tersebut, nah ada admin, ada IMG atau gambar-gambar yang kita gunakan, terus ada berita, ada galeri. Nah, nanti di sini contohnya untuk bagian tampilan awal dari web ini, tampilan home dari web ini kami buat dengan nama index.php di bagian index.php untuk membuat tampilan awal sehingga bisa semenarik mungkin ya, teman-teman. Sebenarnya kita bisa buka langsung di sini saja untuk saya jelaskan ya. Nah, ini bagian index.php-nya. Di sini kami buat include, langsung kita gunakan PHP. Kita buat selection slider, ada ID-nya console example
Optimus. Nah, ini tampilannya. Di sini juga kami menggunakan kelas yang namanya shader. Di bagian sini kami menggunakan kelas shader untuk membuat ini. Setelah itu kami gunakan juga kelas console inner. Console inner ini kami gunakan juga kelasnya. Setelah itu di dalam kelas console inner ini kami juga buat kelas lagi yang namanya adalah console item aktif, dimana di dalam kelas tersebut kita masukkan untuk IMG atau kita untuk mengupload file atau untuk mengupload fotonya. Setelah itu kita juga buat lagi di dalam kelas console item aktif itu ada kelas console caption dan AMD o'clock. Setelah itu kita buat lagi kelas raw di dalamnya. Di dalam kelas raw tersebut terdapat kelas lagi yang mana kita buat kelasnya yaitu namanya ini. Nah, dimana di dalam kelas tersebut kita buat header 5 yaitu penerimaan mahasiswa baru. Setelah itu kita buat paragraf yaitu dengan ini, lalu kita masukkan linknya. Kelas BTN success atau selengkapnya. Setelah itu kita masuk ke bagian bawahnya. Ini kita lihat untuk kegiatan mahasiswanya ada di bagian ini. Nah, untuk membuat halaman yang di bagian atas, di sini kita buat yaitu di bagian ini, di bagian visi dan misi universitasnya, dimana di dalam pembuatan bagian visi misi universitas kita juga gunakan kelas yaitu COLMD4, dimana di dalam kelas tersebut juga terdapat kelas yaitu card BG White P5, dan di dalam kelas tersebut juga ada kelas lagi dimana kelas tersebut ada main title, style form size. Ada untuk style form size ini untuk tulisannya yaitu 30px, tulisan form family. Nah, ini untuk visi misinya ya teman-teman. Oke, ini untuk bagian misi universitasnya. Terus kita masuk lagi ke bagian PHP. Kita buat lagi form PHP lagi yaitu dimana ini untuk membuat berita. Di bagian berita ini, yang ini digunakan untuk mengisi berita atau menambahkan berita. Tulisan ini di dalamnya juga bisa untuk menselection atau menambahkan beritanya. Nah, ini di sini. Kalau ingin mengganti gambar pada berita, nanti kalian bisa ganti, bisa langsung ke database-nya atau tidak bisa di sini ya teman-teman. Ini untuk mengganti foto ini, nanti kalian bisa untuk mengganti foto berita atau ingin menambahkan berita yang lain, nanti kalian harus masuk ke bagian tabel berita. Nah, di sini kalian harus inputkan fotonya di bagian foto berita. Nanti kalian isi beritanya itu apa dan tanggal beritanya itu berapa supaya nanti bisa ditambahkan ke dalam form berita di bagian sini. Nah, di sini. Oke, setelah itu nanti juga ada bagian lagi yaitu bagian untuk pendaftaran mahasiswa baru yang tadi form yang saya sebutkan tadi. Dia juga menggunakan beberapa kelas juga di dalamnya. Ini di bagian sini. Ini untuk bagian pendaftaran teman-teman. Terus ini untuk bagian guru atau yang saya bilang tadi dosen. Nah, ini juga menggunakan beberapa kelas dan beberapa selection di dalamnya. Yaitu ada lagi untuk menambahkan galeri atau yang disebut galeri development atau foto-foto pembuat web tersebut. Ini di bagian sini untuk menambahkannya ya. Nah, untuk mengganti fotonya kalian tidak bisa menginputkan langsung di bagian coding ini teman-teman, karena kami tidak mencantumkan foto tersebut di bagian coding ini. Kita masukkan untuk mengubah fotonya, kita juga bisa ubah ke bagian database-nya yaitu di bagian galeri. Di bagian galeri. Nah, di sini nanti kalian bisa tentukan ID fotonya itu berapa, ID galerinya, nanti kalian inputkan lagi foto galerinya. Jika kalian nanti kesulitan untuk mengganti atau membuat ini, kita sudah siapkan untuk supaya nanti jika website ini digunakan supaya lebih mudah untuk menggantinya, karena kan tidak semua orang
tahu ya isi database kita itu seperti apa. Nah, nanti bisa diganti menggunakan di bagian sini. Kita untuk admin ya, ini hanya bisa login sebagai admin atau si pemilik webnya saja. Kalau kalian bukan admin ya nggak bisa masuk ya. Tunggu sebentar. Selanjutnya nanti teman saya akan menjelaskan tentang bagian untuk nanti akan dijelaskan juga tentang bagian berita, bagian login, bagian pendaftaran, dan bagian detail berita ya teman-teman. Baiklah. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan atau menyampaikan tentang pemrograman web dalam kelompok kami. Di sini saya akan menyampaikan bagian galeri. Di sini kita menggunakan kelas M5, kemudian kelas container, kelas card, dan susunannya seperti ini. Kemudian kelas dengan text center untuk galeri developernya. Kemudian kelas row entry. Kemudian kelas call md3. Ini kelas call md3. Kemudian kelas card. Dan ini untuk link foto atau image dari galeri tersebut untuk menampilkannya dalam website. Untuk tampilannya kurang lebih seperti ini. Ini tadi galeri developernya kita menggunakan kelas text center ini supaya muncul ada tampilan website itu di bagian center atau tengah-tengah seperti itu. Dan ini kira-kira isi dalam bagian galeri seperti itu teman-teman. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Untuk berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ini saya akan menjelaskan tentang source program koneksi. Di sini session dimulai dengan koneksi variabel dari database kita untuk mengoneksikan dari database kita. Lalu kita ke bagian login. Dari sini untuk title-nya yang tertera pada halaman HTTP-nya login ya. Lalu background image-nya di sini kita mengambil dari link. Lalu kontainer atau isiannya kita dapat email dan password. Dan program PHP-nya di sini melakukan perulangan. Kita memasukkan email dan password, cek ke admin kalau ada terdapat datanya, email dan password. Kita mengecek apakah ada datanya. Kalau admin ya, kalau untuk kolom ambil guru ada datanya, kita cek dulu ada email, ada password, kita hitung juga dari ambil guru. Lalu ambil wali juga ada datanya apa tidak di koneksinya, kita cek email dan password, jika ada nanti akan langsung terkoneksi. Di sini melakukan perulangan lagi jika mengecek satu, jika login sama dengan admin, lalu sistem akan masuk ke halaman admin ya, ke halaman admin itu sendiri. Jika loginnya pakai login guru, nanti akan tertera mengambil halaman guru, khusus guru atau dosen. Dan perulangan lagi jika wali, kita ngambil data dari wali, lalu akan muncul halaman dari wali. Di sini jika password salah, maka akan tertolak melakukan pembukaan halaman-halaman yang lain. Sekian
Terima kasih. Tutup. Di sini saya akan melanjutkan program berita. Di sini menggunakan kelas PY5 background light agar backgroundnya menjadi lebih terang. Kemudian kontainer MP3 membuat kelompok, ya. Kemudian menggunakan kelas card PY2 PX3 background white agar background menjadi putih. Kemudian task counter tag motet agar tulisan beritanya menjadi lebih redup. Kemudian kelas kontainer ini untuk membuat wadah dengan tag kontainer teks motet ini agar tulisan menjadi lebih redup. Kemudian kelas row ini untuk membuat mengelompokkan kolom-kolom berita. Kemudian kelas cool M4 ini untuk membuat tata letak grid kolom atau baris. Kemudian card MB3 shadow ini untuk membuat margin dan bayangan. Kemudian card body membuat kartu seperti tampilan kartu, membuat tulisan dalam tampilan kartu, dan ya seperti itu. Kemudian hasilnya seperti ini, berbentuk kartu-kartu seperti ini, dan inilah hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan terkait program PHP pada bagian pendaftaran. Kita mulai dari include untuk memasukkan atau menggabungkan header pada halaman PHP. Kemudian di sini ada, kita masuk ke bagian variabel pendaftaran. Variabel pendaftaran ini untuk sintak untuk mengambil data pendaftar. Maka di sini ada variabel ambil pendaftar. Nah, ini dikoneksikan dalam database. Kemudian di sini ada perulangan while. Perulangan while ini akan dihubungkan dengan variabel pendaftar yang akan menghitung jumlah setiap pendaftar. Kemudian di bawahnya lanjut ada variabel total pendaftar. Nah, di sini akan menghitung jumlah total pendaftar yang masuk dalam database. Itu ya. Kita langsung masuk ke tahap bagian pengisian formulir pendaftaran ini. Kita menggunakan formulir metode post yang di dalamnya akan diminta untuk memasukkan nama, jenis kelamin, laki-laki atau perempuan, kemudian alamat, nama ayah, nama ibu, nomor telepon, kemudian jenis kelamin. Jika kita lihat tampilannya seperti ini. Ya, ini ya bagian pendaftaran. Nah, seperti yang saya katakan tadi, diminta untuk memasukkan data-data pendaftar. Jika sudah, akan disimpan dalam database PHP MyAdmin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.